Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin akhirnya mendapatkan konsolidasi ringan atau pullback yang telah kita expect terjadi di video kemarin. Nah, di video hari ini kita kembali melakukan updates apakah Bitcoin siap untuk melanjutkan rally dalam waktu dekat ataukah masih ada potensi untuk pelanjutan konsolidasi. Diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian perhatikan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat secara global crypto market cap berada di angka 2,69 triliun dolar atau turun sekitar 0,29%. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya juga dominan berwarna merah ya. Hanya ada dua aja yang hijau, yaitu adalah Ethereum dan juga Bitcoin. Yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin, kenaikannya 0,67% ke 85.241 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita mau cek kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, kalau kita perhatikan, untuk hari ini sebenarnya tidak ada yang tergolong high impact dan ada beberapa yang medium impact, yaitu adalah export price index, import price index, dan lain seterusnya. Ini menurut saya tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan, terutama untuk kita-kita yang berada di cryptocurrency. Mungkin baru besok kita akan mendapatkan data yang cukup signifikan yang berpotensi untuk menghasilkan volatility, yaitu adalah core retail sales dan juga data retail sales month on month dari Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, teman-teman, untuk retail sales itu diekspektasikan berada di angka 1,4%, sedangkan core retail sales itu berada di angka 0,4%. Diikuti, kita akan mendapatkan data juga crude oil inventories di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi, besok, hari Rabu tanggal 16 April, kita akan mendapatkan 3 data sekaligus yang tergolong high impact. Jadi, kemungkinan akan ada volatility di sana. Kemudian, hari Kamis itu juga tidak kalah penting, teman-teman. Kita akan mendapatkan Fed Chair Powell Speaks itu di dini hari pukul 12.15. Ya, kita anggap Kamis dini hari lah ya. Jadi Rabu malamnya sudah ada 3 data yang high impact. Kemudian beberapa jam kemudian Kamis dini hari akan ada speaks dari kakek Powell. Diikuti malam harinya akan ada data initial jobless claim, kemudian ada continuing jobless claim yang juga menurut saya akan bisa menghasilkan volatility di market. Sedangkan untuk hari Jumat, kemungkinan kita akan mendapatkan volatility yang cukup rendah karena akan ada holiday ya teman-teman, Good Friday. Tentunya di Amerika Serikat juga libur, otomatis kita tidak bisa expect akan ada volatility yang terlalu ekstrim atau volume yang tinggi. Jadi ya minggu ini kita kemungkinan hanya akan mendapatkan volatility di hari Rabu dan juga Kamis. Sisanya mungkin kita akan kembali mendapatkan volume yang cukup rendah, long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, baru hari Senin lagi kita kemungkinan akan melanjutkan volatility. Jadi ya mudah-mudahan ya hari Kamis dan juga Rabu kita bisa kedatangan volatility yang ekstrim supaya nggak bosen-bosen banget gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah melewati hari Rabu dan juga Kamis tanpa ada volatilitas, ya agak susah menurut saya untuk expect hari Jumat akan ada volatility karena ya holiday di US. Jadi itu adalah beberapa data dan event yang menurut saya cukup penting untuk kita waspadai di minggu ini. Nah, yang berikutnya teman-teman, sedikit berita positif datang dari spot Bitcoin ETF, yaitu adalah kita lagi-lagi melihat BlackRock melakukan pembelian yang angkanya sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi at least kita mendapatkan ada inflow ya. Kali ini BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 432 Bitcoin. Nah, sebenarnya yang kita perlukan sekarang adalah melihat adanya konsistensi ya teman-teman dari segi inflow spot Bitcoin ETF, tentunya untuk mendukung juga bagi Bitcoin meneruskan kenaikan dari sini. Karena kalau misalnya kita terus-menerus mendapatkan rata-rata outflow di spot Bitcoin ETF, seperti yang apa yang kita lihat mungkin selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir, maka akan sangat sulit juga bagi kita untuk mungkin melihat Bitcoin bisa mendapatkan rally yang sustain. Jadi ada banyak sekali faktor yang harus mendukung
supaya Bitcoin itu bisa kembali dalam keadaan bullish dan mungkin breakout ke all time high yang baru. Tidak hanya persoalan spot Bitcoin ETF tentunya, ya keadaan makro itu juga tentunya akan sangat-sangat diperlukan untuk mendukung Bitcoin. Kemudian juga permasalahan kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat, terutama soal tarif itu juga sekarang masih simpang siur. Market tentunya tidak suka dengan yang namanya uncertainty, jadi juga diperlukan adanya certainty dari kebijakan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau bisa ya kita tidak mau melihat ada pelanjutan gitu ya, tariff war atau perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga China. Nah, kemarin yang saya dengar ini rumornya teman-teman bahwa sudah ada gitu ya, sudah ada wacana akan ada negosiasi yang terjadi antara China dan juga Amerika Serikat. Nah, jika itu memang benar terjadi, teman-teman, tentunya itu akan bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk market ya. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kepastian gitu ya, sebenarnya apa yang akan mereka lakukan gitu ya, akhirnya nanti di sebelah mana, tarifnya nanti akan berapa, itu nanti akan ditemukan kepastian setelah terjadi negosiasi tentunya. Karena kalau sekarang itu uncertain banget, bisa aja tiba-tiba Trump itu menaikkan lagi tarifnya, dibalas lagi oleh China, bolak-balik seperti itu. Jadi itu membuat market sepertinya bingung gitu. Sebenarnya mau ngapain nih? Tarifnya mau di berapa? Kenapa selalu berubah-ubah gitu kan? Nah, ketika nanti ada terjadi negosiasi, kalau memang terjadi, meskipun kalau misalnya angka tarifnya tidak terlalu rendah, tapi at least market sudah akan diberikan kepastian, oke, tarif dari Amerika ke China akan segini, dari China ke Amerika akan segini. Dan itu sudah ditetapkan fix segitu. Nah, itu akan lebih baik daripada kalau misalnya keadaannya seperti ini, teman-teman. Kadang-kadang Trump bisa ngomong bahwa dia akan pause atau menunda tarif ke berbagai negara, tetapi tidak untuk China. Lalu mengumumkan lagi bahwa dia akan menaikkan tarif di China, China juga membahas dan lain seterusnya. Itu akan membuat market justru lebih tidak certain dan membuat kita melihat selling off justru terjadi. Karena ya tentunya ada sebagian investor yang mempunyai profil resiko yang rendah ya teman-teman. Ketika ada uncertainty seperti itu, ya mungkin mereka akan lebih prefer untuk keluar dari market dulu sampai keadaan cenderung lebih stabil, lebih kondusif, dan mereka akan kembali chip in ke market. Nah, kalau misalnya kita bahas spesifik soal price action-nya Bitcoin, teman-teman, ya sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di video kemarin bahwa saya expect bahwa dalam 1-2 hari ke depan akan ada konsolidasi ringan atau pullback terjadi di Bitcoin. Dan itulah yang sudah kita lihat mulai dilakukan oleh Bitcoin ya. Setelah kemarin kita sempat menyentuh ke kurang lebih area $86.000, kita kemudian mendapatkan konsolidasi di sini, teman-teman. Dan untuk sementara waktu, yang terlihat oleh saya adalah Bitcoin sedang mencoba membentuk semacam symmetrical triangle, atau kalian mau sebutnya sebagai penan itu juga bebas gitu ya. Nah, jika memang kita berhasil untuk breakout dari potensi bullish penan atau symmetrical triangle ini ke atas, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikan dari sini, minimum akan kembali ngetes ke area 86.000. Kalau itu berhasil kita breakout, maka kalau kita lihat ya, dari segi time frame 1 hour, kurang lebih area 86.700 sampai 87.000 itu kemungkinan akan menjadi area resistance berikutnya. Meskipun itu di time frame kecil ya, teman-teman. Sedangkan untuk di time frame besarnya, kita pastinya sudah mengetahui bahwa area major resistance ya sekarang berada di area range 90 sampai 91.000 dolar. Nah, outlook yang saya berikan kemarin teman-teman, menurut saya itu belum ada perubahan. Saya masih expect ini midterm ya teman-teman, midterm saya bullish. Setelah beberapa minggu terakhir saya sampaikan midterm saya bearish gitu ya. Mungkin seingat saya dari sekitaran area di sini saya katakan saya midterm itu bearish dari sekitaran area ini. Dan itu terbukti benar, kita memang berminggu-minggu sell off dan saya katakan saya expect masih akan ada pembentukan lower low baru menuju ke area kurang lebih mungkin 73 sampai 70 dan kita hit lower low baru meskipun hanya nyampe ke 74 ya teman-teman, tapi kita tetap membuat lower low baru hitungannya dan pada akhirnya start untuk mengalami recovery. Nah, setelah berminggu-minggu saya medium term itu berada dalam keadaan bearish, kali ini saya akan flip ke arah bullish. Dan saya sudah sampaikan mungkin di video kemarin dan juga di Twitter saya, area 74 sampai 70.000 in my personal opinion itu adalah berpotensi menjadi area local bottom
untuk kita kemudian rebound minimum ke area 90 sampai 91.000 dolar. Jadi kesimpulan sederhananya, selama area 70 sampai 74.000 itu mampu kita maintain, maka saya expect dalam beberapa minggu ke depan kita bakalan bisa hit ke area minimum 90 sampai 91.000 dolar. Nah, menuju ke area 90 sampai 91.000 tersebut, teman-teman, itu bisa datang dengan berbagai cara. Bisa langsung aja dari sini kita naik. Ini saya berikan beberapa senario gitu ya. Dan langsung hit ke angka 90 sampai 91. Ini adalah senario yang tentunya paling diharapkan oleh para bulls gitu ya. Tetapi ini adalah senario pertama. Senario kedua adalah kita mendapatkan breakout tapi kemudian membentuk konsolidasi yang lebih besar. Tetapi hasilnya ujung-ujung juga sama, teman-teman. Kita bakalan tetap hit ke area 90 atau 91.000 dolar menurut saya. Nah, invalidasi dari kedua senario ini adalah jika kita sampai berhasil untuk clear kembali di bawah area 81.000 dolar, oke. Kemudian membentuk bearish continuation pattern, maka ini adalah berarti clue dari Bitcoin bahwa oke, kita belum siap untuk ke area 90 sampai 91 dan berpotensi untuk antara membentuk lower low baru di sini atau kita akan start untuk membuat senario di mana akan ada tercipta higher low. Artinya kita tidak akan break ke lower low baru tapi mungkin hanya akan terhenti di 78, 77 and then start untuk mengalami recovery kembali ke area 90 atau 91.000. In the end of the day, semua senarionya menurut saya hasilnya akan sama. Kita tetap akan hit ke kurang lebih area 90 sampai 91.000 dolar. Nah, itu adalah berbagai senario yang berpotensi untuk terjadi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, senario mana yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan gitu kan. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, teman-teman, senario yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi adalah senario yang kedua, di mana kita breakout dan kemudian kita start membentuk konsolidasi lebih besar, dan barulah dari sana kita akan start untuk kembali rally menuju ke area 90 atau bahkan 91.000 dolar. Jadi ini adalah ekspektasi saya untuk senario yang berpotensi paling besar untuk terjadi. Nah, semua senario bullish tersebut akan terinvalidasi, teman-teman, kalau misalnya kita berhasil untuk jebol di bawah 70.000 and then start mendapatkan retest. Kalau itu yang kita lihat, oke, kita kemungkinan akan menginvalidasi senario di mana kita akan hit ke 90-91 dan justru kita bisa expect akan ada pelanjutan penurunan ke bawah, mungkin sampai ke area 60 atau bahkan 50-an ribu dolar. Untuk sementara waktu, bagi saya, potensi senario tersebut terjadi masih belum terlalu besar. Jadi saya mengatakan bahwa midterm bias saya bullish atas dasar beberapa hal. Dollar index itu terlihat mengalami pelemahan yang cukup signifikan. S&P 500 start untuk mengalami rebound. Weekly candle di Bitcoin juga kemarin membentuk bullish engulfing untuk pertama kalinya selama beberapa bulan terakhir. Oke, yang saya hitung adalah bullish engulfing setelah ada downtrend yang berkepanjangan. Itu sudah saya jelaskan di video kemarin. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, saya biasnya menjadi bullish dan ekspektasi saya minimal targetnya 90 sampai 91.000. Sedangkan untuk short term banget, sekali lagi ini udah masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Short term banget, saya expect kita akan melanjutkan rally sedikit dari sini, minimum akan break di atas 86.000, mungkin akan hit ke kurang lebih area 87 atau 87.500 dan dari sana start kembali mendapatkan konsolidasi yang lebih besar. Bisa dalam bentuk 2 wave atau 3 wave, sebelum pada akhirnya kita akan start untuk mendapatkan rally ke atas. So inilah kenapa saya sampaikan, saya berikan waktu mungkin beberapa minggu ke depan bagi Bitcoin untuk hit ke kurang lebih area 90 sampai 91.000. Oke, jadi semoga penjelasannya jelas ya teman-teman. Kesimpulan singkatnya adalah, yang pertama, bias saya untuk midterm masih dalam keadaan bullish dengan beberapa alasan yang sudah saya tadi mention. Kesimpulan yang kedua, menurut saya bahwa senario in the short term yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi adalah kita breakout ke atas
ke kurang lebih area 80 tujuan, and then start mendapatkan konsolidasi yang lebih besar lagi. Baru dari sana kita akan start untuk mendapatkan rally ke area 90 atau 91. Kesimpulan yang ketiga, invalidasi dari senario bullish kita adalah kalau misalnya area 70.000 tidak mampu kita maintain dan kita breakdown, diikuti kita mendapatkan ada retest dari area tersebut, itu akan menginvalidasi senario bullish kita. Oke? Itu aja untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye bye.